Rembulan tenggelam di wajahmu. Novel ini berkisah tentang seorang lelaki yang bernama Ray, yang penuh akan pertanyaan mengenai ketidakadilan yang menimpa hidupnya. Ia menghabiskan masa kecilnya di panti asuhan terburuk di dunia. Semasa-masa kecilnya, ia dan teman-temannya mendapatkan perlakuan buruk dari pemilik panti asuhan yang munafik. Karena tidak tahan dengan perlakuan tersebut, Ray kabur dari panti asuhan dan memulai kehidupan baru di terminal. Selama pelariannya, Ray mencuri dan berjudi untuk bertahan hidup. Dua hal yang diajarkan oleh temannya di terminal itu. Tak disangka, Ray menemukan bakatnya dalam sebuah hal tersebut. Keberuntungan seolah-olah alam semesta berpihak kepadanya. Berkat itu, Ray tak pernah kalah berjudi. Karena kemenangannya dalam berjudi, pemilik bandar menyuruh preman untuk membunuhnya. Meskipun demikian, dia masih tetap bertahan hidup. Dia pindah ke ibu kota dan tinggal di rumah singgah. Di sanalah dia bertemu Nathan yang mengajarinya untuk mengamen tiap harinya. Mereka mengamen bersama hingga terjadi kejadian yang tragis. Nathan dipukuli hingga cedera. Ray memutuskan pergi karena merasa bersalah, hingga pada akhirnya ia bertemu dengan seseorang yang bernasib sama dengannya. Sebut saja dia Play, mengajaknya pada keburukan, merampok barang yang sangat berharga di suatu tempat yang sulit didapat. Sayangnya aksi perampokan disebut gagal. Play tertangkap, akhirnya Ray selamat dan Play dieksekusi mati. Ray yang telah jauh terperosok memutuskan untuk memulai kehidupan baru di daerah asalnya. Ia kerja serabutan apapun demi bertahan hidup. Ia bertemu dengan sosok Joe. Mereka menatap rembulan di atas loteng sambil berangan-angan untuk hidup lebih baik. Dia pun bertemu dengan seseorang perempuan bernasib sama dengannya yang bernama Fitri. Mereka saling jatuh cinta dan menikah. Kehidupan Ray berlangsung baik, termasuk karir dan rumah tangganya. Dia membangun bisnis dibantu bersama pengusaha Taiwan bernama Ko Chen. Mereka bersama-sama menggila membangun perusahaan demi meraup keuntungan yang banyak. Sayangnya tak terelakkan, kematian menjemput Fitri. Ray pun bertanya-tanya dalam kehidupannya, mengapa semuanya yang dia miliki selalu direnggut. Setelah kepergian sang istri, Ray pun memutuskan untuk pindah ke ibu kota. Dia menjadi pembisnis yang sukses. Ray kini sangatlah kaya, namun hidupnya terasa hampa dan kosong. Di penghujung hidupnya, semakin ambisius untuk meraih kesuksesan, hingga Ray merasa sakit-sakitan di usia tuanya selama 6 tahun. Namun dia tetap bersikeras untuk mengelola perusahaannya secara langsung. Sampai pada akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Dia akhirnya mendapat seluruh jawaban dari pertanyaan dari ketidakadilan yang menimpanya dan mengetahui kebenarannya bahwa ia telah membuat sesuatu hal yang membuat hidup orang lain berakhir sama dengan dirinya. Dan itulah kisah seorang yang bernama Ray. Amanat yang dapat diambil dari novel ini ialah kita harus selalu menerima setiap kejadian dengan ikhlas, karena di balik suatu kejadian pasti ada suatu manfaat dan hikmahnya, baik yang kita sadari atau tidak.